sobat yang luar biasa, selamat datang lagi di channel kita yang selalu bawa kisah sejarah yang penuh semangat dan inspirasi. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang bikin kita merasa kagum banget, bagaimana jutaan wanita Uni Soviet saat Perang Dunia Kedua tidak cuma duduk di belakang saja bekerja di pabrik, tapi langsung turun ke medan perang sebagai sniper, pilot, operator tank, bahkan ada unit khusus yang disebut Night Witches yang bikin pasukan Jerman sangat tertekan. Bayangin aja sobat, di masa dimana banyak orang mengira wanita cuma bisa bekerja di belakang garis depan, para wanita Soviet ini membuktikan bahwa mereka bisa jadi pejuang yang sama tangguhnya dengan pria. Seru banget kan? Yuk kita mulai ya, dengan penuh rasa hormat terhadap semua pejuang yang berjuang untuk perdamaian. Oke sobat, sebelum kita masuk ke kisah-kisah luar biasa mereka, kita perlu ngerti dulu latar belakangnya. Saat Perang Dunia Kedua mulai memasuki tahap yang semakin berat, terutama setelah Jerman menyerang Uni Soviet pada Operasi Barbarossa tahun 1941, kondisi negara ini menjadi sangat kritis. Banyak prajurit pria terbunuh atau terluka, sehingga diperlukan lebih banyak orang untuk mengisi berbagai peran di medan perang dan juga di belakang layar. Uni Soviet pada masa itu punya pandangan yang lebih terbuka tentang peran wanita dibandingkan banyak negara lain di masa itu. Mereka sudah terbiasa bekerja di berbagai sektor ekonomi sebelum perang, jadi ketika perang melanda tidak ada keraguan bahwa wanita akan ikut berkontribusi secara maksimal. Pemerintah Soviet mulai membentuk berbagai unit militer yang khusus diperuntukkan bagi wanita, atau membuka kesempatan bagi mereka untuk bergabung dalam unit yang sudah ada. Mulai dari sniper, pilot, perawat medan perang, hingga operator tank dan pasukan anti pesawat wanita Soviet menunjukkan bahwa mereka bisa menguasai berbagai peran yang sebelumnya dianggap hanya untuk pria. Jumlahnya juga sangat banyak, jutaan wanita terlibat baik di pabrik senjata, pertanian, maupun langsung di garis depan. Mereka bukan hanya membantu, tapi menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya pertahanan negara melawan agresi Jerman. Ini adalah babak sejarah yang membuktikan bahwa kontribusi wanita dalam perang sama pentingnya dengan pria. Nah, sekarang kita bahas berbagai peran luar biasa yang diemban oleh wanita Uni Soviet ya sobat. Pertama, sebagai sniper. Banyak wanita Soviet yang menjadi sniper tangguh dan berhasil membunuh banyak prajurit musuh. Salah satu yang paling terkenal adalah Lyudmila Pavlichenko, yang berhasil membunuh lebih dari 300 musuh dalam perang. Kedua, sebagai pilot tempur. Wanita Soviet tidak hanya menerbangkan pesawat untuk tugas pengintaian atau transportasi, tapi juga sebagai pilot tempur yang langsung berperang di udara. Mereka terlibat dalam berbagai misi, mulai dari pengeboman hingga pertempuran udara yang sengit. Ketiga, sebagai operator tank. Mungkin ini yang paling mengejutkan banyak orang. Wanita Soviet juga belajar mengoperasikan tank berat dan terlibat dalam pertempuran darat yang keras. Mereka harus menguasai teknologi yang kompleks dan bekerja dalam kondisi yang sangat berat di dalam tank. Keempat, sebagai perawat medan perang. Peran ini mungkin tidak kalah pentingnya sobat. Para perawat wanita Soviet bekerja di dekat garis depan, menyelamatkan nyawa prajurit yang terluka dengan kondisi yang sangat sulit. Mereka sering bekerja tanpa istirahat, dengan sumber daya yang terbatas, tapi tetap memberikan pertolongan terbaik yang bisa mereka berikan. Kelima, sebagai pasukan anti pesawat. Mereka bertugas untuk melindungi wilayah penting dari serangan pesawat musuh, menggunakan senjata anti pesawat yang harus mereka kuasai dengan baik. Banyak dari mereka yang harus bekerja dalam kondisi cuaca ekstrem dan tanpa istirahat untuk menjaga keamanan wilayah mereka. Setiap peran ini punya tantangan masing-masing, tapi para wanita Soviet berhasil mengatasinya dengan penuh semangat dan pengorbanan. Ini adalah bagian yang paling seru nih sobat. Kisah tentang Night Witches atau dalam bahasa Rusia disebut Nachthexen. Unit resmi mereka adalah Regimen Pembom Malam ke-588 Angkatan Udara Soviet, yang seluruh anggotanya adalah wanita pilot muda. Kenapa mereka disebut Night Witches ya? Karena mereka selalu menjalankan misi di malam hari,
dan suara pesawat mereka yang kecil dan ringan terdengar seperti suara penyanyi malam atau penyihir yang terbang, sehingga memberikan kesan menyeramkan bagi pasukan musuh. Selain itu, mereka sering melakukan serangan dengan cara yang sangat licik dan cerdas, yang membuat mereka sulit dilacak oleh radar atau senjata anti pesawat Jerman. Pesawat yang mereka terbangkan sebenarnya bukan pesawat tempur modern yang canggih, melainkan pesawat kayu ringan yang awalnya dirancang untuk penerbangan olahraga atau pelatihan. Tapi mereka mengubahnya menjadi pesawat pembom malam yang efektif. Mereka bisa terbang sangat rendah dan lambat, sehingga bisa menghindari deteksi dan menjatuhkan bom dengan akurat ke target musuh. Cara kerja mereka juga sangat unik, sobat. Mereka akan terbang dalam formasi kecil, seringkali dengan jarak yang cukup jauh satu sama lain. Saat mendekati target, mereka akan mematikan mesin pesawat dan meluncur secara diam-diam di atas target sebelum menjatuhkan bom. Suara mesin yang mati membuat mereka sangat sulit dilacak, dan ketika mesin dinyalakan kembali setelah serangan, sudah terlambat bagi musuh untuk menembak mereka. Unit ini sangat efektif, mereka menjalankan ribuan misi selama perang, menjatuhkan ribuan ton bom ke target musuh, termasuk pangkalan militer, kereta api, dan pos-pos pertahanan Jerman. Banyak dari anggota unit ini mendapatkan penghargaan tertinggi Uni Soviet karena jasanya yang luar biasa. Selain unit Night Witches, ada banyak kisah individu wanita Soviet yang sangat inspiratif ya sobat. Misalnya aja Yekaterina Budanova, salah satu pilot tempur wanita pertama yang berhasil membunuh pesawat musuh dalam pertempuran udara. Dia berhasil membunuh sebanyak 11 pesawat musuh sebelum akhirnya gugur dalam pertempuran tahun ke-1943. Kemudian ada Maria Oktyabrskaya yang dikenal sebagai Nenek Tank. Ia adalah seorang janda yang suaminya gugur dalam perang, sehingga dia memutuskan untuk membeli sebuah tank dengan uang sendiri dan menyumbangkannya kepada Angkatan Darat Soviet. Dia kemudian menjadi operator tank dan terlibat dalam banyak pertempuran hingga akhirnya terluka parah dan gugur. Ia menjadi salah satu wanita pertama yang mendapatkan penghargaan tertinggi Uni Soviet, Ordo Hero Soviet. Juga tidak bisa dilupakan Zoya Kosmodemyanskaya yang bukan hanya pejuang tapi juga menjadi simbol perlawanan Soviet terhadap pendudukan Jerman. Ia adalah anggota partizan muda yang ditangkap oleh pasukan Jerman saat melakukan tindakan sabotase. Meskipun mengalami penyiksaan yang kejam, dia tidak mau mengungkapkan informasi tentang teman-temannya dan akhirnya dieksekusi pada usia hanya 18 tahun. Dia menjadi wanita pertama yang mendapatkan Ordo Hero Soviet setelah kematiannya. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa para wanita Soviet tidak hanya bekerja dengan baik dalam tim, tapi juga sebagai individu yang memiliki keberanian dan semangat juang yang luar biasa. Tentu saja sobat, menjadi pejuang di medan perang bukanlah hal yang mudah, terutama bagi wanita di masa itu. Para wanita Soviet harus menghadapi banyak tantangan mulai dari kondisi fisik yang berat, cuaca ekstrem di wilayah Rusia yang sangat dingin, hingga kurangnya fasilitas yang sesuai untuk wanita di medan perang. Mereka juga harus menghadapi prasangka dari beberapa pihak yang masih mengira bahwa mereka bisa menjadi pejuang yang sama hebatnya dengan pria. Banyak dari mereka yang harus belajar keterampilan baru dari awal, mulai dari menembak, mengoperasikan mesin berat, hingga bertempur dalam kondisi yang sangat sulit. Pengorbanan yang mereka berikan juga sangat besar. Banyak wanita Soviet gugur dalam perang, terluka parah, atau mengalami trauma yang mendalam akibat pengalaman perang. Tapi mereka tidak pernah menyalahkan atau merasa menyesal. Bagi mereka, ini adalah tugas yang harus dilakukan untuk melindungi negara, keluarga, dan masa depan mereka. Setelah perang usai, banyak dari mereka kembali ke kehidupan biasa, bekerja, membangun keluarga, tapi selalu dikenang sebagai pahlawan yang berjasa besar bagi negara mereka. Banyak dari mereka juga terus berkontribusi bagi pembangunan negara pasca perang. Sobat, kisah tentang wanita Uni Soviet di Perang Dunia Kedua punya makna yang sangat besar bagi kita yang hidup di masa sekarang.
Pertama, mereka membuktikan bahwa wanita bisa menguasai berbagai peran yang sebelumnya dianggap hanya untuk pria, baik di medan perang maupun di sektor lain kehidupan. Ini menjadi inspirasi bagi banyak wanita di seluruh dunia untuk mengejar impian mereka tanpa terbatas oleh stereotip gender. Kedua, kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya persamaan hak dan kesempatan antara pria dan wanita. Kontribusi mereka dalam perang menunjukkan bahwa ketika diberikan kesempatan yang sama, wanita bisa memberikan kontribusi yang sama besarnya dengan pria. Ketiga, kisahnya juga mengingatkan kita tentang pentingnya pengorbanan dan semangat juang dalam menghadapi kesulitan. Para wanita Soviet tidak menyerah meskipun menghadapi tantangan yang sangat besar, mereka terus berjuang dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan mereka. Terakhir, kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya perdamaian. Para wanita Soviet berjuang bukan karena suka perang, tapi karena mereka ingin melindungi negara dan keluarga mereka dari agresi musuh. Mereka tahu betapa menyakitkannya perang, dan karena itu kita harus selalu berusaha menjaga perdamaian di dunia kita. Warisannya tetap hidup hingga sekarang. Banyak negara di dunia kini lebih menghargai peran wanita dalam berbagai sektor, dan para wanita Soviet menjadi salah satu contoh yang menginspirasi hal itu. Nah, itu dia sobat, kisah luar biasa tentang wanita Uni Soviet di Perang Dunia II, mulai dari berbagai peran mereka hingga legenda Night Witches yang bikin musuh kagum. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita untuk lebih menghargai kontribusi wanita dalam sejarah dan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ingat ya, setiap orang baik pria maupun wanita punya potensi besar untuk berkontribusi bagi dunia sekitarnya. Kalau kalian punya pendapat atau cerita lain tentang wanita hebat dalam sejarah, jangan sungkan buat komen di bawah dengan bahasa yang sopan dan penuh rasa hormat ya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan bagikan ke teman-teman yang juga suka konten sejarah yang inspiratif. Jadi dukungan kalian bakal bantu kita terus buat konten yang edukatif dan menghargai peran semua kelompok dalam sejarah. Oke deh sobat, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar sejarah dan jadilah orang yang berkontribusi positif bagi dunia kita. Sampai jumpa!